Ini menandakan bahwa Indonesia itu bukan negara remeh yang patut diremehkan. Kita adalah negara besar yang patut dipertimbangkan. Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, kali ini kita akan mereaksi satu video yang berasal dari YouTuber Malaysia, yaitu Datuk Zainal Abidin Thohir, yang menurut saya itu worth it untuk kita tonton sama-sama ya. Kenapa? Karena figur ini saya nilai itu bukan hanya berat sebelah, tapi juga mencerahkan pemikiran-pemikiran yang selama ini kita nggak tahu. Gak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. Intronya sudah benar-benar di-upgrade. Keren. Sebagai satu negara yang nak kata kecil, tak terlalu kecil. Nak kata besar, bukan besar. Samalah. Oh, ini untuk ukuran negara Malaysia ya maksudnya. Dengan Taiwan. Sama besarnya dengan Sri Lanka, Jamaika. Kalau Iraq tu lebih sikit. Iraq tu punya penduduk lebih pada 40 juta. Tapi dikira negara yang tak terlalu besar lah. Jadi bila kita daripada negara yang tak terlalu besar, maka kita punya ekonomi yang banyak bergantung pada negara-negara besar dunia. Tujuan ekspor kita. Kita tidak punya pasaran dalaman yang besar. Bila kita tidak punya pasaran dalaman yang besar, maka produk-produk kita tak kuat lah. Sebab pasaran kita ni kecil. Bila pasaran kecil, sebagai basis production tak terlalu besar lah. Kecuali otomotif. Otomotif pun sekarang bukan semuanya murni daripada Malaysia kan. Sebab sebagian besar daripada pemodalan datang daripada luar. Kalau di Malaysia sendiri pun bukan 100% milik Malaysia. Sebab di situ dimain ke pasaran saham. Bila main ke pasaran saham, adalah pihak-pihak yang daripada luar sebagai foreign investor masuk. Jadi taklah terlalu besar. Sama juga macam Astra Motor di Indonesia. Dia pegang 49% daripada production di Indonesia tu, sama ada sepeda motor. Bentar ya, Datuk Zainal Abidin Thohir ini bahkan lebih tahu bahwa Indonesia memang tidak mempunyai mobil nasional atau kendaraan nasional seperti Malaysia. Tapi beliau tahu bahwa Indonesia memegang 49% saham milik Toyota. Lanjut. Kan 49% dipegang oleh pelabur tempatan Indonesia. Dan pelabur tempatan Indonesia itu bukan semuanya daripada Indonesia. Ada juga pelabur-pelabur asing di dalamnya. Itulah dunia. Jadi negara seperti Indonesia itu punya pasaran dalaman yang besar. Indonesia ni dia tidak bergantung pada ekspor. 70% daripada penghasilan dalam negara dituju ke dalam negeri. Ya. Pasaran mayoritas negeri. Itu berputar di domestik, dikonsumsi oleh negara sendiri. Jadi kebalikan daripada Malaysia. Di Malaysia 70% diekspor dan 30% pasaran dalaman. Jadi di situ nisbahnya terbalik lah kan. Jadi bila kita banyak mengekspor, kita kena ikutlah kehendak pasaran dunia. Dan pasaran dunia itu dikontrol oleh WTO. Dia terbalik daripada Indonesia. Ini kasus nikel kemarin WTO. Ya. Kenapa Indonesia berani melawan dengan WTO? Kerana mungkin dia punya pasaran alternatif yang kuat. Dan juga Indonesia punya makanan yang cukup. Bila ada makanan yang cukup di dalam negara, jadi tidak takut akan sanction. Kalau sanksi berlaku, mungkin ekonomi akan terjejas, tapi rakyat tetap punya makanan. Ini kemarin itu pemerintah melakukan banding ke WTO karena kalah ya. Nah, kenapa kita berani untuk melawan WTO? Ini karena kita mempunyai prospek yang sangat bagus untuk Indonesia ke depannya. Karena ke depan itu kita tidak hanya menggunakan bahan bakar minyak untuk kendaraan, tapi sudah beralih ke mobil-mobil listrik atau motor-motor listrik yang
baterai litiumnya itu berasal dari nikel Indonesia, dan Indonesia itu memegang mayoritas kandungan nikel terbesar di dunia. Itulah kenapa Jokowi beserta pemerintah itu mati-matian untuk melarang ekspor nikel yang gunanya untuk diolah dalam negeri dulu, baru diekspor untuk menambah nilai jual ke pasaran global. Lanjut. Bagi negara pengekspor yang makanannya banyak diimport, itu jadi satu masalah. Jadi bila Pak Anwar Ibrahim naik, mungkin cara-cara kita media sosial berharap ini akan berubah. Hoax tu banyak datang daripada Indonesia, memang betul. Sebab dana tu banyak dimasukkan di Indonesia melalui NGO yang ada di Indonesia. Jadi bagi rakyat tempatan, mana-mana negara pun lah, dia tergolong pada 3 jenis orang. Satu yang tak pedulikan tentang negara dia. Dia ni seolah-olah mana pun dia boleh hidup. Dia tak pedulikan negara dia, dia tidak patriotik. Satu lagi patriotik, dan majoriti patriotik. Dan satu lagi lebih kepada agama, ekstrim dalam agama. Jadi nak dapatkan orang-orang yang boleh diguna pakai untuk tujuan yang tak elok, contoh orang buat hoax dalam berjuta-juta manusia tu, dia akan dapat. Dia akan dapat. Di mana-mana negara pun ada orang macam ni. Jadi itulah cerita dia. Buatlah hoax. Tapi hoax yang saya heran ni semua membuatkan orang Malaysia bencikan Indonesia. Hoax yang membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Dan jawapan daripada Malaysia ni terbalik pula, membuat orang Malaysia bencikan Indonesia juga. 2 kali benci, double benci. Hoax di Indonesia membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Hoax dari Malaysia tu membuat orang Malaysia bencikan Indonesia. Jadi fikirlah, betul ke ni hoax ni? Nak serang Malaysia. Ingat dunia ni apa? Nak serang Malaysia? Tak macam tu bodoh lah. Orang yang pegang strategi di Indonesia tak macam tu bodoh. Ini bukan satu benda yang direstui oleh Indonesia. Bohong. Sebab apa? Indonesia tu kalau boleh nak berbaik dengan semua negara di dunia. Hanya kadang-kadang dia waspada lah, sebab negara Indonesia ni sejak dari merdeka tu dia nak pecahkan. Dia nak pecahkan Indonesia jadi negara-negara kecil. Dan banyak orang tak habis fikir, bila jadi negara kecil baguslah, tak ada orang kacau. Tengoklah di Arab sana, negara Arab, negara-negara kecil. Aman damai ke dia orang? Aman di negara-negara yang banyak penghasilan. Tapi apa jadi pada Yaman? Arab juga. Apa jadi dengan Syria? Syria, Arab juga. Apa jadi dengan Iraq? Arab juga. Banyak negara Arab ni dia tidak sehaluan. Bila dia tidak sehaluan, dia berpecah. Bila berpecah, yang untung negara barat lah. Semua produk-produk dia laku keras. Semua produk-produk daripada barat tu laku. Jadi berapa bilion dia orang buat duit dekat sana. Sedangkan Arab sendiri tidak dapat mengeluarkan produk-produk untuk diekspor. Hanya minyak aja yang dia boleh ekspor, dan juga kurma. Jadi itulah tujuannya, melemahkan negara agar dia tidak bermaya. Bila negara macam Indonesia boleh keluarkan produk-produk untuk diekspor, terutama Indomie yang terkenal seluruh dunia, mi sedap, kudang garam, sampai di ban di Amerika. Rokok kretek di Amerika di ban. Sebab apa? Amerika tidak mahu. Datuk Zainal itu pun tahu bahwa Sampurna di Amerika itu di ban. Enggak boleh. Kan Algerino membeli Sampurna kan, sebagian besar share Sampurna itu dibeli oleh Algerino. Jadi Algerino menggunakan Sampurna itu diekspor ke Amerika, maka Amerika ban kan, atas berbagai alasan lah, ban. Jadi itu memang tujuan dia untuk melemahkan Indonesia. Dan kalau kita ikut sama untuk melemahkan Indonesia atas asal alasan orang Indonesia bencikan kita, itu dibuat oleh media sosial lah, media sosial yang didanai. Itulah geopolitik.
politik untuk melemahkan satu negara. Takkan Indonesia nak melemahkan negara dia? Dia sebarkan berita nak serang Malaysia ni apa hal? Itu melemahkan negara dia. Tak masuk akal. Sejarah Indonesia ni semua orang tahu. Indonesia merdeka melalui tumpah darah. Dia mengusir keluar Belanda sekali dengan apa company Belanda yang ada di Indonesia semua keluar, termasuk peladangan, perkebunan, termasuk pertambangan, termasuk macam-macam lah. Jadi masa itu hutang-hutang yang ada di Indonesia daripada Belanda kan pun Indonesia tidak bayar. Jadi semasa Soekarno merintah memang banyak kejadian di mana ada peperangan sana sini lah, pemberontakan di sana sini di mana tempat di Indonesia, termasuk di Riau, di Aceh, di berbagai tempat, dengan Republik Maluku Selatannya, dengan kejadian di Kalimantan, di mana-mana gerakan untuk melepaskan diri daripada Indonesia semua ditangani oleh Soekarno. Jadi cara mana dia orang ni nak dapat balik apa yang dihak milik oleh Soekarno, maka dinaikkanlah Suharto. Dan Suharto tidak mengembalikan semuanya, tapi hutang negara dikembalikan, hutang negara dibayar. Tapi itu hutang negara itu dibayar sejak rundingan Majlis Bundar untuk dapatkan kemerdekaan, pengiktirafan kemerdekaan, diadakanlah rundingan Majlis Bundar dan di situ Indonesia terpaksa mengalah dan hutang-hutang Belanda itu dibayar oleh Indonesia. Tapi Soekarno tidak tidak mengikuti perjanjian itu. Banyak kali Soekarno tidak membayar. Jadi dia harus ketepikan Soekarno dan naikkan Suharto. Semasa Suharto naik, segala-gala investasi daripada asing dibenarkan masuk sebesar-besarnya lah. Maka sebab itulah di zaman Soeharto tidak banyak kejadian yang gesekan politik antara Barat dengan Indonesia. Sebab Soeharto, Datuk Zainal Abidin pun Barat. Dia sangat paham ya teori politik Barat di Indonesia. Jadi selepas reformasi perhubungan ini sudah mula pudar, banyak di hak milikkan balik ke Indonesia. Indonesia menggugat balik sampailah ke puncaknya di mana Freeport 51% share-nya dipegang oleh Indonesia. Dulunya hanya 9% dipegang oleh Indonesia. Sekarang ni 51% dipegang oleh Indonesia dan kekuatan negosiasi Indonesia bertambah kuat. Maka memang timbul satu gerakan untuk memecahkan balik Indonesia. Selepas jatuhnya Soeharto, Indonesia terus-menerus dikacau melalui gerakan teroris, melalui perpecahan, gerakan Aceh Merdeka, organisasi Papua Merdeka, kejadian di Palu, di Poso, di Ambon, di Sampit, di Sampas. Itu adalah rentetan kejadian untuk memecah belahkan Indonesia. Sampai hari ini dia sudah buntu, digunakan media sosial untuk membina persepsi negatif kita terhadap Indonesia. Dan spesialnya Datuk Zainal Abidin Thohir ini lebih paham kronologi kejadian peristiwa yang terjadi di Indonesia. Bahkan runtutan ceritanya pun Datuk Zainal Abidin ini lebih lengkap dibanding saya, orang warga Indonesia sendiri. Dan benar kata beliau ini yang menyebut bahwa NGO yang berada di Indonesia itu dibayar oleh Barat untuk melawan pemerintahan Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena ya itu tadi NGO ini itu mayoritas menjual penderitaan rakyat Indonesia ke luar negeri, lalu luar negeri atas nama HAM atau untuk rakyat lah mereka
menyerang pemerintah balik. Dan benar kata Datuk Zainal Abidin Thohir ini bahwa Indonesia sekarang itu lebih maju dibanding masa-masa dulu, bahkan ketika di era SBY, maaf ya. Karena apa? Karena di era Jokowi sekarang ini itu lebih progresnya lebih bisa dilihat, mulai dari pembangunan, mulai dari perebutan aset-aset negara yang dikuasai asing, dan juga mengatur pemilik saham atau pemilik perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia untuk tunduk di bawah hukum Indonesia. Seperti Jokowi ketika memperpanjang kontrak karya Freeport. Di samping Indonesia ingin mengakuisisi saham mayoritas saham Freeport, pemerintah Indonesia juga menekan Freeport-McMoRan untuk mendirikan smelter yang gunanya untuk mengolah emas di Indonesia baru dibawa ke luar negeri. Ini berdampak baik kepada Indonesia. Bahkan juga di bawah kepemimpinan Jokowi itu banyak banget pertambangan yang diwajibkan untuk mendirikan smelter seperti nikel. Itu juga Jokowi mendorong para investor-investor luar untuk mendirikan smelter di Indonesia, yang artinya diolah di Indonesia baru diekspor ke luar negeri. Ini artinya itu menambah nilai jual bahan mentah yang dulu dijual murah sekarang bisa dijual lebih tinggi dan lain-lain sebagainya. Dan banyak banget ya, bahkan Jokowi juga merebut aset-aset asing seperti tambang-tambang minyak yang dikuasai oleh Barat. Jadi jawabannya, apakah Indonesia itu negara miskin? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena kita mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Kita juga mempunyai pertambangan dan smelternya di Morowali. Terus kita juga mempunyai cadangan emas terbesar di dunia. Bahkan kita mempunyai pertambangan emas terbesar di dunia juga yang berada di Papua beserta smelternya. Kita mempunyai cadangan batu bara yang besar juga. Kita mempunyai cadangan boksit, tembaga, dan lain-lain. Itu belum lagi minyak bumi dan gas dan lain-lain. Yang Singapura juga bergantung impor gas dari Indonesia. Terus ketika Donald Trump kemarin masih menjabat, bahkan Donald Trump kemarin itu juga mengupgrade kondisi Indonesia yang bukan lagi negara berkembang tapi sudah masuk negara maju. Terus bagaimana Indonesia menyikapi kemarin pandemi kemarin? Bagaimana Indonesia mengimpor dosis vaksin yang lebih baik dari Malaysia dan lain-lain. Ini menandakan bahwa Indonesia itu bukan negara remeh yang patut diremehkan. Kita adalah negara besar yang patut dipertimbangkan. Nah, kalau ada beberapa orang Malaysia yang tidak menyukai Indonesia, itu saya kira bukan semata-mata karena hoax yang seperti diberitakan oleh Datuk Thohir tadi. Itu karena mungkin mereka tidak terima bahwa Indonesia sejatinya adalah lebih baik, lebih bagus, lebih maju dibanding Malaysia itu sendiri. Mereka hanya tidak mau menerima kenyataan saja. Dan sialnya, orang-orang yang tidak menyukai Indonesia ini itu mengambil barometer TKI sebagai barometer ya. Yang mereka lihat adalah TKI. Kalau TKI yang mereka jadikan barometer hidup, jelas Indonesia kalah dibanding Malaysia karena TKI yang berada di Indonesia, TKI Indonesia yang berada di Malaysia itu cukup banyak. Tapi kalau mau apple to apple, fair-fairan aja, mau memandang lebih luas lagi, pendapatan rakyat Indonesia itu tidak semata-mata kecil. Mayoritas ada banyak orang yang berada di lokasi-lokasi yang strategis seperti Jabodetabek, Kalimantan Timur, Surabaya, Palembang, dan lain-lain. Itu pendapatannya juga lebih besar, menengah ke atas. Kalau orang-orang yang tidak menyukai Indonesia ini
mau membuka mata lebar. Mungkin mereka pasti akan malu sendiri ya. Tapi ya sudahlah, itu bukan permasalahan kita, permasalahan mereka sendiri. Yang kita mau, yang saya mau sampaikan di sini adalah negara Indonesia bukan negara miskin yang bisa diremehkan. Dan terima kasih untuk penjelasannya kepada Datuk Zainal Abidin Thohir. Penjelasannya sangat dari konten-konten yang mereka sajikan itu membuka wawasan lah. Membuka wawasan orang yang tidak tahu menjadi tahu dan lain-lain. Dan jangan lupa buat teman-teman follow Datuk Zainal Abidin Thohir ini. Terus terima kasih sudah menonton. Kalau saya ada salah kata dan ucap itu murni kesalahan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.